Akan tetapi tentu kita mendengar sekali lagi secara langsung apa yang akan menjadi keputusan atau kebijakan yang diambil oleh gugus tugas. Memang pada saat ini Kota Palembang kembali zona merah ya. Setelah zona merah, terus zona oranye, terus zona merah lagi kembali. Nah ini tentu membuat kita prihatin. Tapi kita terus harus berusaha dan optimis ya. Pemerintah Kota Palembang kan sudah pernah juga melaksanakan PSBB. PSBB sudah dilakukan 2 kali. Dan sepertinya kita menganggap bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat lah yang paling utama. Kalau ditanya kapan sebenarnya itu pandemi ini selesai, kembali kita tanyakan kedisiplinan masyarakat. Selama masyarakat betul-betul patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan, insya Allah pandemi ini akan berakhir. Apalagi sekarang kan kita sudah mulai ada vaksinasi Sinovac. Kita optimis kok kalau seandainya nanti vaksinasi ini akan diberikan ya secara bertahap kepada masyarakat. Kita sangat optimis kondisi Kota Palembang akan kembali zona hijau dan sehingga kehidupan kita seperti yang kemarin akan kembali lagi. Masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala, anak-anak bisa sekolah, dan kami sekarang di sini tengah mempersiapkan ya, sekolah-sekolah. Mereka harus betul-betul siap pada saat nanti Kota Palembang sudah masuk zona kuning dan hijau, maka kita sudah mulai merencanakan untuk kembali masuk sekolah. Ingat ya, zona kuning dan hijau. Kalau zonanya masih merah dan oranye, kesepakatan Pak Menteri sudah jelas bahwa tidak boleh ada pertemuan atau sekolah pertemuan sekolah di kota yang masih memiliki zona merah dan juga zona oranye. Jadi itu untuk zona yang kondisi wilayahnya sudah kuning dan juga hijau. Dan sekolah-sekolah sudah kami coba dorong untuk supaya mereka mempersiapkan infrastruktur untuk dalam arti kesiapan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah meninjau SMP Negeri 1 dan kita sudah melihat kesiapan di sana. Mereka sudah siap hampir 100%. Hampir setiap pintu masuk di sekolah itu betul-betul sudah disiapkan tempat cuci tangan, tempat untuk mengecek suhu, dan bahkan bangku-bangku sudah dipersiapkan hanya untuk 1 orang anak. Jadi kemungkinan besar kalau pertemuan sekolah itu diadakan nantinya memang kapasitasnya hanya 50% dan diatur nanti jadwalnya bertahap. Pokoknya intinya keselamatan anak-anak, keselamatan kita semua itu di ranah yang paling depan. Vaksinasi diberikan untuk tim medis, ya, baik yang bekerja di pelayanan kesehatan maupun orang-orang yang bukan tim medis, tenaga kerja medis, non tenaga kerja medis yang bekerja di pelayanan kesehatan. Juga diberikan kepada TNI Polri, juga diberikan kepada orang-orang yang bekerja di pelayanan publik. Begitu juga guru. Nah harapan kami nantinya guru-guru ini kan nanti divaksin, mendapatkan vaksin. Kalau anak-anak kan belum. Nah, kita berharap nanti dengan adanya penerapan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kita berharap nanti seluruhnya betul-betul nanti bisa dalam arti kita kondisikan dengan baik sehingga penyebaran COVID ini betul-betul bisa kita atasi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.